Dan untuk membahas hal ini, saat ini sudah hadir di studio Bapak Razilus selaku PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Bapak, selamat pagi. Pagi Mbak Bunga. Oke, kabar baik Pak? Baik, Alhamdulillah. Oke, baik Pak Rizal. Ini kan tahun 2022, tinggal menghitung hari nih Pak Ilo. Betul. Apa saja sih capaian yang telah dilakukan DJKI di sepanjang tahun 2022? Capaian spesial istimewanya nih Pak Ilo. Baik. Terima kasih Mbak Bunga. Di tahun 2022 memang kami menghasilkan banyak hal. Dan yang teristimewa, kalau saya sebut dari sisi angka-angka dulu ya. Yang pertama adalah ada peningkatan yang sangat signifikan dari permohonan hak cipta dan permohonan merek, permohonan paten dan desain industri. Itu berkontribusi kurang lebih kenaikannya 37.500 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Wow. Jadi ada dibandingkan 2021 kemudian dengan 2022 itu ada penambahan permohonan sebesar 37.000. Ya, dan dari sisi hak cipta sendiri, karena tahun ini adalah tahun hak cipta, kami meluncurkan persetujuan otomatis pencatatan hak cipta yang penyelesaian hak cipta hanya memakan waktu kurang dari 10 menit. Itu telah mendongkrak permohonan tadi sebanyak, kalau Mbak Bunga tadi sampaikan 113.000, itu adalah capaian sangat istimewa karena 2021 ke bawah kami hanya menerima permohonan dalam hitungan 5 digit, puluhan ribu. Tetapi mulai 2022 itu mencapai menembus angka 6 digit, itu ratusan ribu, ya di atas 100. Itu angka yang sangat luar biasa kami capai, dan peningkatannya dibandingkan dengan tahun lalu itu untuk hak cipta. Dari total 37.000 itu 25.000 itu berasal dari hak cipta. Sementara untuk merek juga kami hanya mencapai angka 5 digit di tahun-tahun sebelumnya, dan 2022 itu mencapai angka 107.000 lebih. Kenaikannya hampir 11.000 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan untuk paten juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kemudian desain industri juga, tapi tidak terlalu signifikan. Itu dari sisi angka-angka, pencapaian yang sangat istimewa. Kemudian pencapaian kami yang lainnya, kami berupaya untuk menghadirkan berbagai layanan digital yang sifatnya solutif, inovatif, dan revolusioner. Ya, ada banyak kami hasilkan di 2022. Tadi ada persetujuan otomatis pencatatan hak cipta, ada persetujuan otomatis perpanjangan merek, kemudian ada persetujuan otomatis permintaan petikan merek, persetujuan otomatis pencatatan lisensi. 4 hal ini semuanya sangat revolusioner karena tadinya penyelesaiannya memakan waktu berhari-hari, berbulan-bulan, sekarang dalam hitungan kurang dari 10 menit. Dan kami juga membangun IP Marketplace di tahun 2022 terkait dengan membantu para pemilik KI untuk menjual kekayaan intelektual mereka di IP Marketplace. Kemudian ada lagi yang kami baru launching juga adalah pusat data lagu dan musik. Ini dalam rangka pengelolaan royalti bagi pemusik dan juga penghasil lagu. Ya, di tahun 2020. Dan satu lagi kami melaunching aplikasi pusat data kekayaan intelektual komunal terintegrasi dengan beberapa kementerian lembaga. Dan terakhir yang baru saja juga adalah full text publikasi A dan B untuk paten. Dari semua yang kami hasilkan dari sisi layanan digital yang inovatif, solutif, dan revolusioner itu, maka di ajang kompetisi top digital 2022 kami meraih 3 prestasi. Ya, prestasi yang pertama itu adalah top digital implementation untuk Direktorat Jenderal Keintelektual sendiri. Tahun 2021 kami mendapatkan level star 4, bintang 4, dan di 2022 makanya saya katakan istimewa mendapatkan predikat level star 5. Ya, luar biasa. Dan sekaligus karena pasti seluruh keberhasilan Direktorat Jenderal Keintelektual adalah merupakan arahan petunjuk dari Menteri Hukum dan HAM, dan sekaligus kami merespon pengukuhan revolusi digital dari Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2022, maka panitia juga memberikan penghargaan kepada Pak Menteri sebagai
Top Leader on Digital Implementation di tahun 2022 ini, dan saya sendiri selaku Top Leader di DJKI juga dinobatkan sebagai Top Leader on Digital Implementation. Kalau saya sendiri sudah 2 tahun, di tahun 2021 juga berhasil mendapatkan Top Digital Top Leader on Digital Implementation, dan di 2022. Masih banyak lagi yang lain, tapi nanti saya serahkan ke Mbak Bunga untuk memberikan pertanyaan lainnya. Oke, baik Pak Razil, ini kan capaian-capaiannya begitu istimewa begitu ya, berarti di atas target ya Pak ya sebetulnya ya? Betul, capaian-capaian sangat tersebut. di atas target. Makanya kita sebut capaiannya istimewa karena semuanya di atas target. Oke, nah sepanjang tahun 2022 ini Pak Razil, seberapa besar sih Pak kontribusi DJKI terhadap PNBP Pak? Baik, mohon izin sebelum saya lanjutkan untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya seluruh keberhasilan kami tadi juga kenaikan angka-angka tadi itu dipicu oleh beberapa program-program ulang lainnya. Ya, di tahun 2022 itu kami mengadakan sosialisasi dan diseminasi yang sangat masif. Ada roving seminar Menteri Hukum dan HAM di 4 kota, kemudian ada Yasona Mendengar juga di 4 kota, ada kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic, semacam klinik kekayaan intelektual bergerak di 33 provinsi di seluruh Indonesia. Kami adakan 37 kegiatan, dan selain itu ada kegiatan yang juga kami sebut sebagai menghasilkan daripada pusat mensertifikasi pusat perbelanjaan, ya, berbasis KI. Kurang lebih hal itu, kemudian kontribusi daripada PNBP yang telah kami sampaikan kepada negara itu mendekati 770 miliar. Dari target 850 M, jadi kami sudah mendekati capaian 90% lebih. Oke, itu kontribusi PNBP secara keseluruhan. Oke, tinggal menghitung hari nih Pak, kira-kira akan sesuai target kah Pak? Insya Allah akan sesuai dengan target. Ya, kalaupun meleset sedikit, hanya sedikit saja. Ya, karena rata-rata kita bisa menerima per hari di atas 2 M, ya, atau lebih dari 2 M setiap hari. Wow, luar biasa sekali. Iya, betul. Baik Pak Razil, ini kan kalau tahun ini dibilangnya hak cipta begitu ya? Iya, betul. Tahunnya hak cipta. Benar. Nah lantas bagaimana ini Pak untuk tahun depan? Apa saja program dari DJKI selanjutnya di tahun 2023? Baik, makasih. 2023 sebentar lagi akan datang, dan kami sudah launching sebenarnya program unggulannya. Ya. Dan juga sudah melaunching Mendaulat tahun 2023 sebagai tahun merek. Dan kami mengusung tema membangun kesadaran cinta dan bangga merek Indonesia, sekaligus untuk merespon gerakan bangga buatan Indonesia. Program-program unggulan kami, kalau saya boleh bagi, ada 3 bagian besar yang kita buat di 2023. Yang pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Programnya di sana ada Safari Menteri Hukum dan HAM, kemudian ada Indonesia IP Akademik, dan DJKI Aktif Belajar dan Mengajar. Ini dalam kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kemudian program yang kedua, saya sebenarnya menyebutnya lebih sederhana, mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis KI. Apa yang kita buat? Di antara program yang kita buat adalah One Village, One Brand. Jadi nanti akan ada setiap desa atau kabupaten atau kecamatan atau kabupaten itu ada satu brand secara kolektif dimiliki oleh komunitas yang bergerak dalam satu bidang tertentu dari UMKM atau Ekraf. Kemudian yang kedua program kita adalah ada GI Promoting Camp, juga akan diadakan di tahun 2 karena adalah kaitannya dengan tahun merek. Kemudian ada program kami yang lainnya adalah Patent Examiner Goes to Campus. Jadi para pemeriksa merek itu akan datang ke kampus-kampus untuk mengedukasi para dosen, sekaligus memprovokasi mereka supaya bisa penelitian-penelitian mereka di bidang teknologi bisa diajukan patennya ke tempat kita. Dan untuk kegiatan Patent Examiner Go to Campus, saya akan berdiskusi untuk melaksanakan 3 kegiatan sekaligus, yaitu teman-teman di Hak Cipta dan Desain Industri sekaligus akan datang ke sana. Dan persiapan kita akan buat juga adalah Kawasan Karya Cipta 2024, Kawasan Karya Cipta. Kita akan buat mulai pilot project di 2023, dan secara besar-besar kita akan membuat Kawasan Karya Cipta di 2024. Ya. Kemudian yang lainnya adalah
pelaksanaan pelayanan publik berintegritas. Jadi bukan hanya POP di bidang HC nanti yang akan, dan bidang merek, nanti di 2022 akan lahir persetujuan otomatis lainnya. Layanan di paten, kemudian layanan di desain industri, layanan di merek ini masih ada banyak lagi. Jadi seluruh layanan kita yang sifatnya administratif, kita akan buat secara otomatis. Waktunya kurang dari 10 menit. Dan melanjutkan sertifikasi mall lagi di tahun depan. Karena tahun ini kami baru ada 77 pusat perbelanjaan di 20 yang tersebar di 25 provinsi. 2023 kita akan tambah lebih banyak lagi sehingga orang belanja di mall nggak ragu. Oh, ini ternyata barangnya ori karena punya kandungan kekayaan intelektual. Oke, baik. Nah, Pak Razil, tadi kan sepanjang tahun ini banyak sekali inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh DJKI begitu ya. Tadinya kalau kita mau mengurus berkas atau melampirkan kekayaan intelektual kita, prosesnya itu beberapa hari begitu ya. Namun sekarang sudah di bawah 10 menit saja gitu. Nah, lantas inovasi baru apa saja lagi nih Pak yang akan dilakukan oleh DJKI untuk memudahkan masyarakat melindungi kekayaan intelektualnya? Ada banyak, Mbak. Sebenarnya layanan kekayaan intelektual itu sangat banyak. Ada layanan yang sifatnya berbayar dan ada layanan yang sifatnya tidak berbayar. Artinya tidak ada PNBP-nya, kemudian dia menghasilkan PNBP. Keinginan kita nantinya di tahun 2023 secara pelan-pelan sampai dengan 2025, kita akan selesaikan seluruh layanan yang sifatnya administratif. Itu adalah persetujuan otomatis. Jadi nanti kami tinggal konsentrasi kepada penyelesaian yang sifatnya substantif, yaitu pemeriksaan substantif untuk dokumen paten, pemeriksaan substantif untuk merek, pemeriksaan substantif untuk desain industri. Di luar daripada itu kita akan upayakan secara otomatis. Jadi kita ingin manjakan daripada seluruh pemohon kekayaan intelektual. Mulai dari 2022 ini sudah, kemudian nanti akan berlanjut 2023, 2024 dan seterusnya. Oke, nah tadi Pak Razil di awal sudah bercerita nih kepada kita bahwa DJKI berhasil meraih Top Digital Implementation 2022 ya Pak ya, di level Star 5 pada ajang Top Digital Awards 2022. Nah ini bisa diceritakan nggak sih Pak kembali Pak? Iya, baik Mbak. Saya juga awalnya sebenarnya tidak tahu, kemudian sebenarnya kita mulai mengikuti kompetisi dari 2021. Oke. Ya, tiba-tiba datang dari panitia Eatworks itu dia mengatakan bahwa DJKI masuk finalis. Ya, dia masuk finalis dari Top Digital di 2021. Kemudian kita siapkanlah semua bahan yang diperlukan untuk mendukung daripada wawancara nantinya. Karena pengujiannya diuji oleh 5, 6, 7 penguji ya secara langsung, waktu itu virtual. Kemudian kita siapkan akhirnya di 2021 berhasil meyakinkan daripada Dewan Juri bahwa ternyata digital implementation di DJKI itu telah berjalan dengan sangat baik. Maka kami berhasil meraih level Star 4 di 2021. Dan saya dinobatkan sebagai top leader on digital. Karena pasti mereka menganggap bahwa tidak mungkin jalan digitalisasi ini kalau tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinannya. Kemudian akhirnya kami berlanjut di 2022. Ini terus untuk merespon daripada pengukuhan revolusi digital di Kementerian Hukum dan HAM. Kami melakukan berbagai macam peningkatan yang revolusioner. Jadi mulai 2022 itu adalah persetujuan otomatis. Karena kemudian dinilai oleh tim penilai, ya peningkatannya itu sangat revolusioner dan membuat dampak yang sangat besar dari sisi kontribusi PNBP dan juga kepuasan tingkat masyarakat. Akhirnya panel Dewan Juri memutuskan kita mendapatkan ya level Star 5, level luar biasa. Dan baru tahun ini juga kemudian mereka bersepakat bahwa tidak mungkin DJKI bisa mendapatkan keberhasilan dari implementasi digital ini tanpa ada perintah Pak Menteri, dukungan daripada Pak Menteri, arahan daripada Menteri. Mereka bersepakat sekaligus, maka kita berikan kepada Pak Menteri sebagai top leader tertinggi di Kemenkumham untuk mendapatkan penghargaan itu. Karena memang sebenarnya Pak Menteri di tahun pertama menjadi Menteri Hukum dan HAM itu telah menerapkan birokrasi digital. Beliau melahirkan sebuah buku birokrasi digital. Di periode kedua, mulai 2020 di bulan Oktober, beliau kemudian mengukuhkan ya revolusi digital layanan publik di Kementerian Hukum dan HAM. Kami merespon itu semuanya, jadi bukan DJKI saja sebenarnya yang berlomba-lomba untuk melakukan pembenahan daripada seluruh layanan digital, seluruh unit di Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi yang dilirik oleh ajang ini baru DJKI.
Semoga nanti ada lagi unit-unit yang lain yang bisa yang bisa masuk dalam top digital implementation daripada seluruh layanan kami. Karena kami sudah semuanya berbasis digital. Dan dari sisi sistem pemerintahan berbasis elektronik itu Kementerian Hukum dan HAM masuk kategori 3 terbaik. Kami kalah dengan Kementerian Keuangan dan Kominfo. Kami mendapatkan 3,83 dari skala 4. Itu Kemenkumham. Jadi di Kemenkumham layanan itu sekarang adalah digital minded. Digital minded ya, Iya, Pak ya? betul. Oke, baik. Terima kasih pada Bapak Razilo selaku PLT Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham atas waktunya bersama dengan CNBC Indonesia. Sehat dan sukses selalu untuk Anda, Bapak. Terima kasih, Mbak Bunga. Saya datang ke sini dulu 1 Desember 2021. Oke. Menjelaskan program unggulan. Dan sekarang datang untuk memberikan bukti kepada publik bahwa program unggulannya sudah berhasil. Nanti kita tunggu lagi 2020, akhir daripada 2023 nanti untuk datang menjelaskan program keberhasilan programnya. Lagi ya, capaiannya Pak ya? lagi. Oke, Ya. mantap. Ditunggu kehadirannya, Siap, Bapak. Bapak. Terima kasih. Oke.